ke keterampilan pertama, mengajak bicara anak dan remaja. Beberapa poin yang penting kita perhatikan, waktu kita mau ngajak anak bicara, tolong yang pertama perhatikan situasi dan waktu. Ya, jangan pas anak lagi kusut-kusutnya, lagi nggak enaknya, atau pas kita sendiri lagi nggak oke gitu. Jangan paksakan diri. Berbicara dengan anak membutuhkan situasi yang mendukung. Yang kedua, katakan apa yang kita lihat dari penampilan dan tindakan. Nah, ya kita mulai bicara itu nggak dengan pertanyaan, ada apa sih? Kamu kenapa sih kok kayak gitu? Nah, itu bisa dipastikan pembicaraan tidak menjadi terapeutik, ya. Tapi katakan apa yang kita lihat. Ini sebagai tanda bahwa kita respect, kita hadir, kita mengamati gitu loh, kita perhatian, ya. Apa yang kita lihat dari penampilan dan tindakannya? Misalnya apa? Nah, ibu lihat kamu lebih banyak murung beberapa hari ini. Lihat kalimatnya, kamu lebih banyak murung beberapa hari ini. Oke, atau Mas, ibu perhatikan kamu lebih banyak mengurung diri di kamar. Dek, ibu lihat kamu banyak cemberut. Nah, selanjutnya, kalau kita udah mengatakan apa yang kita lihat dari penampilan dan tindakannya, kita bisa lanjutkan dengan memberi pertanyaan yang ramah, dekat, terbuka, ya. Kita tanyakan apakah ada hal yang mengganggu dia. Nah, inilah mengawali bicara. Jadi nggak bersifat memaksa, menggegas, kemudian menekan, enggak. Tapi justru menunjukkan sikap perhatian, empati, dan ingin membantu. Ya, jadi misalnya kalau kita teruskan ya, berarti kalimat tadi menjadi gimana? Mas, ibu lihat akhir-akhir ini kamu lebih banyak mengurung diri di kamar. Ada yang mengganggumu? Nah, kalau anak sudah mulai membuka diri, kita bisa melanjutkannya dengan mengakui perasaan dan masalahnya. Ya, kalau dia sudah mulai membuka diri, ya, kita akan mengakui perasaan dan masalahnya. Kemudian kita tawarkan apakah dia mau melanjutkan pembicaraan itu bersama kita. Lihat langkahnya ya. Jadi setelah dia membuka diri, kita katakan, misalnya dia bilang, aku tuh dijauhi teman-temanku ya Bu, aku nggak tahu apa yang salah denganku. Wow, luar biasa. Kita nggak akan pernah tahu ini kalau dia nggak ngomong kan, ya. Oke, lantas apa yang kita lakukan? Akui perasaan dan masalahnya. Oh, kamu merasa dijauhi, kamu merasa teman-temanmu nggak kayak dulu lagi. Kamu mau membicarakan ini lebih lanjut sama ibu kan? Oke, dapat ya poinnya ya. Akui perasaan dan masalahnya, kemudian tawarkan untuk melanjutkan pembicaraan. Oke, kita masuk ke keterampilan kedua, mendorong pembicaraan lebih lanjut. Kalau kita udah sampai tadi tuh ya, udah sampai di sana, menawarkan dan dia menerima tawaran kita, apa yang kita lakukan? Tahan diri untuk tidak berceramah, ya, tahan dulu ya. Bantu anak untuk terus bicara. Jangan beri penilaian, apalagi penghakiman atas apa yang dia ceritakan. Ini kudu siap nih kita mendengarkan fakta apapun yang muncul dari apa yang dia rasakan dan dia pikirkan. Kenapa? Karena ini fase kritis nih, saat dimana anak dan remaja akan menilai ulang apakah dia bakal terus bicara atau mulai menarik mundur dari kancah pembicaraan. Itu di sini fasenya, ya. Kenapa? Karena saat ini anak-anak mulai menilai kira-kira ayah ibunya siap nggak dengan mendengar fakta-fakta selanjutnya, ya. Karena sebagian anak dan remaja justru merasa cemas saat dia bicara dengan ayah ibunya. Mereka berpikir, nanti ayah ibuku setuju nggak ya dengan apa yang aku pikirkan? Mereka mau nggak ya ngerti dengan apa yang aku rasain?
kira-kira ini akan membuat aku jadi semakin merasa bersalah nggak ya? Kira-kira ini mengganggu mereka nggak ya? Kalau aku hanya menyusahkan mereka dan masalahku nggak selesai, terus buat apa aku bicara? Bayangkan, ya nggak? Ini kan pikiran-pikiran yang berkelebat di hati anak dan remaja kita. Nah, saat anak dan remaja kita berkelebat ide seperti ini saat dia bicara, dia hanya butuh satu hal. Bagaimana kita bisa menghargai dan menerima dia apa adanya. Ya, kumpulkan ya energi cinta dan kasih sayang, energi penerimaan tanpa penilaian dan penghakiman pada fase kritis ini. Apa yang kita lakukan pada keterampilan ini? Oke, yang pertama mendengar secara aktif. Mendengar aktif itu apa ya? Ya kita dengerin orang dan kita terlibat secara emosional dan intelektual gitu kali ya. Bahkan terlibat secara fisikal. Nah, jadi sambil ngobrol itu kita bisa jaga kontak fisik, jarak fisik, jaga kontak mata, ekspresi wajah, ya, gerak tubuh, kemudian ada isyarat nonverbal, ada isyarat verbal, bahwa kita tetap hadir, bahwa kita ada dan terus mendengarkan dia. Kira-kira gitu ya. Jadi sinyalnya itu dijaga biar nggak putus, bahwa kita itu terkoneksi selama pembicaraan. Ya, misalnya dengan mengungkapkan, oh, iya. Nah, ini juga satu ekspresi verbal, ya. Satu ekspresi nonverbal, mungkin ya, kita bisa sesekali melihat ke wajah dia. Kadang-kadang hening, jeda. Ya, di situ ada satu suasana yang menggambarkan koneksi yang kuat. Mungkin ayah bunda bisa bayangkan ya. Kemudian tunjukkan bahwa kita memahami dia. Nah, di sini ada satu keterampilan yang nanti saya pengen dilatih terus ya. Keterampilan ini bernama kemampuan merefleksi isi atau pesan dan merefleksi emosi atau perasaan. Apa manfaatnya Bu Hasni merefleksi pesan dan perasaan? Agar anak yakin bahwa sepanjang pembicaraan itu kita tuh paham, ya, loading dan ngeh dengan apa yang dia alami. Kemudian yang kedua, membantu dia sendiri untuk lebih menyadari dan memahami perasaan dia sendiri. Jadi seperti divalidasi gitu perasaannya, ya. Dan refleksi itu akan memotivasi anak untuk terus melanjutkan pembicaraan dan menguatkan bonding, menguatkan ikatan dan kepercayaan dengan kita. Ya, contohnya gimana merefleksikan pesan atau isi, ya. Oke, misalnya anak kita bilang, teman-temanku jauhin aku mah. Maka kita refleksikan dengan bahasa kita, oh gitu, kamu merasa teman-temanmu berubah, sekarang mereka menghindari, menjauhi kamu. Oke, ya. Kemudian gimana merefleksi emosi atau perasaan? Misalnya anak kita cerita, kemudian dalam potongan cerita itu dia bilang, mungkin karena aku gak sepinter mereka ya mah, mungkin karena aku gak sekaya mereka ya, aku kayak merasa gak berharga gitu, ya sedih digituin. Oke, apa yang dia rasakan? Merasa tidak berharga dan sedih. Nah, kita refleksikan perasaan itu. Kita bisa mengatakannya ya dengan bahasa nonverbal yang mendukung. Iya, kamu pasti sedih. Kamu merasa berbeda. Kamu merasa nggak berharga di mata mereka saat ini. Oke, berarti kita sudah melakukan refleksi pesan dan perasaan. Nah, sekarang latihan refleksi. Ya, silahkan ayah bunda mulai cari nih, apa ya yang bisa aku refleksikan. Pembicaraan apa yang pernah terjadi antara aku dan anakku ya, dengan remajaku ya. Oh, mestinya pada bagian itu aku tidak khotbah, aku nggak ceramah, tapi aku refleksiin.
Oh, mestinya waktu dia ngatain temennya jahat atau temennya nakal, aku nggak melarang-larang, tapi aku membantu dia untuk memahami apa yang dia pikirkan dan rasakan. Kalimatnya seharusnya jadi begini. Temukan, ya. Nah, dan ke depan coba masuk ya dalam keterampilan ini lebih sadar. Oke deh, kita masuk ke keterampilan ketiga, membantu anak agar merasa lebih baik. Nah, tadi Bu Hasti kan udah bilang tuh, banyak anak-anak yang merasa nggak guna ngomong sama orang tua, karena habis ngomong juga mereka nggak merasa lebih baik. Mereka merasa menyesal atau malah muncul perasaan bersalah yang menambah masalah gitu. Akhirnya pembicaraan itu tidak membuat hubungan kita menjadi lebih erat, justru semakin renggang. Nah, apa yang penting diperhatikan untuk membuat hubungan menjadi lebih baik ya, membuat anak merasa lebih baik. Berikan perlindungan dan rasa aman. Tadi saya sudah bicara tentang bagaimana melakukan itu ya. Kemudian berikan anak kesempatan untuk mengekspresikan perasaannya. Mungkin dia perlu menangis, mungkin dia perlu marah, mungkin dia mungkin juga anak yang perlu mengumpat gitu. Ingat, ini bagian dari proses menuju solusi. Gak usah buru-buru menggunakan norma-norma yang ketat. Ya, ini adalah ruang proses dia untuk menjadi lebih mandiri, menjadi lebih memiliki kontrol emosi. Tapi tidak dengan menghalangi ekspresinya. Karena dia mau belajar mengontrol ekspresi dan emosi, bahannya adalah ini gitu. Perasaan yang natural ini bahannya yang mau dikontrol itu biarkan muncul dulu. Karena gimana kita bisa mengajar dan melatih dia mengontrol emosi kalau emosi itu sendiri nggak diizinkan untuk dia kenali, untuk dia pahami, untuk dia rayu, emosi itu diajak bicara, ya, di ngertiin dan dibantu untuk menjadi lebih sesuai, gitu ya. Oke. Nah, kemudian fokus pada kepentingan anak. Jadi ini bukan tentang apa yang ingin kita katakan, tapi ini tentang apa yang penting untuk kita dengarkan. Kemudian bantu anak untuk memahami dan menerima gambaran yang dia buat, ya. Jadi kadang-kadang mungkin kelihatan anak tuh ragu, ntar kalau dia ngomong gitu gimana ya. Nah, bantu anak untuk memvalidasi, ya aku kira nggak masalah kok kalau kamu marah. Boleh kok, memang ada alasan, ada situasi yang membuat kamu marah. Justru kamu sedang belajar untuk memahami kemarahanmu. Oke, ini ya bagaimana membuat anak merasa lebih baik. Nah, dengan menghayati perasaannya yang otentik, anak akan lebih mungkin menggeser perspektifnya dan merasa lebih baik. Jadi ini jalan dia untuk merubah. Jadi kalau dia sudah paham dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, lebih jernih, dia akan mudah menggeser perspektifnya dan memilih gambar yang lain berikutnya, ya. Kemudian nggak disarankan untuk buru-buru menghibur dia, ya. Ya udah nggak apa-apa, udah dimaafin aja, udah dilupain aja. Memang hidup kayak gitu. Ini kita ya mungkin kadang-kadang itu bisa sih untuk persoalan-persoalan yang perifer. Tapi persoalan-persoalan yang lumayan dia rasakan berat dan sebenarnya dia belum cerita banyak, maka menghibur itu bukan satu cara yang bagus gitu. Buru-buru menghibur, ya. Tahan dulu hiburan-hiburan itu. Lebih bangun lagi koneksi yang kuat. Ya, identifikasi perasaan dia secara tepat, ya, juga tingkat emosinya. Jadi biarkan dia mengenali dengan lebih valid apa yang dia rasakan, apa yang dia persepsikan, seberapa intens perasaannya gitu ya. Oke. Kemudian kita bisa memberikan penguatan melalui bahasa nonverbal, sentuhan, ya, pelukan jika itu memang dibutuhkan, rangkulan, belayan, ya. Mungkin ada satu titik di mana dia benar-benar emosional saat dia berhasil mengungkapkannya pada kita. Nah, kemudian dorong anak untuk tetap rileks, bukan menghibur ya. Dorong dia untuk menerima apa adanya, tetap rileks, ya. Dorong dia untuk
merasa aman, bebas dari ancaman, dan bila perlu di posisi ini kita bantu dia untuk latihan relax. Salah satunya dengan latihan mengatur nafas atau melakukan pernafasan diafragma. Nah, kita akan masuk ke keterampilan keempat, yaitu memfokuskan pada inti masalah. Oke, kita sudah sampai di sini ya. Kita akan mulai membantu anak untuk mengidentifikasi dan memfokuskan pada inti masalah. Apa yang kita lakukan pada keterampilan ini yaitu merangkum, mengajukan pertanyaan, dan membuat pernyataan umpan balik. Nah, sampai fase keempat nih, keterampilan keempat nih baru muncul nih pertanyaan. Biasanya kita menggunakan keterampilan pertanyaan itu di fase pertama ya, ayah bunda ya. Udah apa sih? Kenapa sih? Gitu ya. Kita terburu-buru ingin tahu ada apa gitu, dan kita terburu-buru ingin menasehati bagaimana caranya gitu. Nah, di sini enggak. Ya, di sini enggak. Mengapa? Karena proses menerima dia apa adanya, proses menghargai dia itu lebih penting daripada solusinya. Gitu. Proses membangun relasi yang hangat, dekat, dan penuh unsur-unsur terapeutik itu lebih kita prioritaskan daripada pengambilan keputusan-keputusannya, gitu. Nah, karena ini tabungan jangka panjang untuk dia cerita lagi, untuk dia kembali lagi ke kita dan seterusnya, ya. Oke, kita masuk ke keterampilan keempat. Tadi Bu Hasni bilang apa? Ada keterampilan merangkum, mengajukan pertanyaan, dan pernyataan umpan balik. Ya, oke. Nah, gimana nih merangkum yang dimaksud? Tadi kan udah tuh anak cerita lebih lanjut. Nah, di situ kita kalau dianalogikan seperti proses membuat sebuah lukisan. Lukisannya udah mulai kelihatan nih. Warnanya udah ada, polesannya udah ada. Ada yang di sini bentuknya garis lengkung, yang di sini garis lurus, membentuk objek tertentu. Oh, ini gambar apa misalnya view pemandangan kala senja misalnya gitu ya. Di situ udah mulai lebih terbentuk lukisan itu, dan di antara objek-objek itu ada relasi ya, ada koneksi. Nah, ini yang kita deskripsikan dalam rangkuman gitu ya. Jadi setelah tadi kita memberikan respon-respon refleksi, sekarang saatnya kita membuat rangkuman. Buat beberapa rangkuman selama berlangsungnya pembicaraan, ini buat beberapa rangkuman. Mungkin dia ngobrol berapa banyak gitu ya, terus kita rangkum, ngobrol, kita rangkum, ngobrol, kita rangkum. Nah, hasil rangkuman inilah inti masalahnya. Dan itu akan membuat dia menjadi lebih clear, lebih apa ya? Jelas untuk melihat gambaran masalahnya. Ya. Yang kalau dia diem aja tuh kayak hanya akan muter-muter di dalam kepalanya. Hanya akan mengaduk-ngaduk emosinya. Sekarang dia udah lebih tampak jelas. Nah, gimana Bu Hasni cara kita membuat rangkuman? Cara kita bertanya dan membuat pernyataan umpan balik. Ya, yang pertama hindari mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Yang kedua, ajukan pertanyaan itu sesedikit mungkin dan pastikan pertanyaan itu benar-benar relevan dan bermanfaat. Nah, jadi jangan boros pertanyaan, apalagi kayak orang interogasi, jangan. Memang perlu peka untuk mengajukan apa pertanyaan yang akan menolong dia untuk memahami inti masalahnya, ya. Oke, misalnya anak kita udah mengakui kalau dia ngambil tas temennya di asrama, ya. Dia udah bilang, ayah aku ambil tas temanku gitu, aku pengen banget. Terus kita ingin mengajukan pertanyaan nih mulai, iya ya kamu pengen banget tas itu, kamu merasa kayak ada dorongan kuat gitu ya kak ya untuk ngambil tas itu. Apa yang kamu rasakan waktu mengambil tas itu kak? Apa yang terjadi saat kamu mengambil tas itu? Oke, itu pertanyaan. Kemudian dia jawab, aku juga bingung Bu, kenapa ya? Kok aku sampai bisa-bisanya ngambil tas itu? Sebenarnya aku seberapa kepengen gitu loh. Aku juga nggak ngerti, itu pertama kali aku nyolong Bu. Oke ya, jadi bermanfaat nggak ini pertanyaan kita? Bermanfaat kan? Membuat dia lebih
iya ya, masalahnya tuh apa gitu. Nah, lantas kita lanjutkan lagi. Jadi waktu kamu mengambil tas itu, sebenarnya kamu juga bingung apa yang sedang terjadi padamu ya. Iya. Nah, berarti kan itu problem. Sebenarnya apa sih yang mendorong dia mengambil tas itu? Ya, baik. Pertanyaan itu disebut bermanfaat kalau satu bisa memfokuskan pada inti masalah, dua membantu dia melanjutkan cerita, tiga membantu dia untuk lebih memahami masalah yang dia hadapi. Ya, tiga ini. Ya, misalnya kakak yang ngambil tas ini itu setelah dibicarakan lebih lanjut, faktanya sangat menarik. Misalnya ya, ini saya nggak cerita persisnya ya, contohnya ya. Oh, ya kamu juga bingung kenapa kamu ngambil tas itu saat itu? Iya, aku baru pertama kali nyolong. Oh iya, ya. Jadi kamu bingung dengan perasaanmu saat mengambil tas itu, sebenarnya dorongan yang lebih kuat itu apa? Sekedar kepengen atau ada yang lain? Iya. Dan setelah tas itu kamu dapat, apa yang kamu rasakan? Aku kayak lega, merasa bersalah tapi lega gitu Bu. Aku tuh teringat, dulu aku tuh pengen banget punya tas yang kayak gitu. Tapi waktu itu aku gak bisa ngomong, aku pengen tas kayak gitu, mereknya sama Bu, mereknya tuh sama, terus warnanya tuh mirip. Oh ya? Kamu bisa ceritakan pengalaman itu kapan? Itu loh Bu, waktu waktu adik mau masuk asrama. Nah, ternyata dia punya adik yang juga masuk asrama 2 tahun yang lalu. Dan waktu itu adiknya ditawari untuk beli tas, dan sebenarnya gitu dia punya perasaan bahwa dia sering tidak ditawari gitu. Ya, dia dibelikan tas itu ya terserah mamanya, beliin dia nih gitu ya. Tapi adik itu ditawari, boleh milih warnanya, modelnya, mereknya gitu. Akhirnya dia memahami bahwa oh, apa yang dialami itu sebenarnya dorongan perasaan iri, dorongan perasaan ingin diberi kesempatan untuk memilih dan lain sebagainya. Nah, problem yang ini kemudian membuat orang tua menjadi lebih paham apa yang harus dia lakukan. Oke, menarik ya. Jadi akhirnya dia juga bisa lebih feel free, merasa lebih lega gitu. Oh, dia nggak jahat, oh dia itu nggak yang amoral banget gitu ngambil barang milik temannya, karena ada dorongan emosi yang tidak selesai, yang mungkin juga nggak hanya satu, tapi ada beberapa kejadian mirip ya, mungkin saat beli tas, saat beli baju atau apa gitu. Yang jelas lantas kemudian keluarga ini menjadi lebih saling memaafkan ya, dan masalahnya jadi lebih ringan. Oke. Nah, oke teman-teman, itu mengajukan pertanyaan ya. Kemudian boleh dilihat contoh pertanyaannya seperti ini ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ingat, pastikan sesedikit mungkin dan memang relevan untuk memberikan manfaat, membantu lebih memfokuskan pada inti masalah ya, dan membantu dia lebih memahami apa sih yang sedang dia alami. Oke. Dan yang terakhir adalah kemampuan membuat pernyataan umpan balik pada sesi ini ya. Jadi umpan balik itu berguna untuk apa? Juga membantu dia agar bisa lebih fokus. Yang kedua, mendorong dia berpikir dan memberi fokus secara lebih jelas terhadap apa yang dia hadapi dan dia rasakan. Misalnya ya, kita melihat dia ragu banget untuk mengakui apa yang dia alami saat dia ngambil tas temennya. Kita bisa mengatakan, Ibu lihat kok kamu kayaknya tertekan banget mau mengatakan apa yang kamu rasakan saat itu. Nah, ini adalah umpan balik. Kenapa? Karena berhubungan dengan pengalaman dia dan ibunya kan. Dia nggak enak mau bilang bahwa sebenarnya yang dialami itu gitu loh. Dia itu iri dengan beberapa kali kesempatan dia merasa jarang diizinkan untuk memilih gitu ya. Sehingga ada desakan untuk memiliki sesuatu yang pernah sangat dia inginkan tapi tidak berhasil untuk dia ungkapkan.
Nah itu kan agak gimana gitu kalau dia harus ngomong sama ibunya, ya, sehingga ada umpan balik. Nah umpan balik itu membuat dia merasa lebih aman dan akhirnya bisa dia lepaskan. Ya oke ya, bisa dipahami ya, nanti latihan ya. Baik, oke ayah bunda, sampai di situ kita sudah masuk ke keterampilan keempat dan yang terakhir nih, yaitu mengeksplorasi beragam solusi. Nah, jadi kalau udah kita rangkum tuh inti-inti masalahnya, ya mungkin inti masalahnya ada yang hubungannya dengan perasaan, ada yang hubungannya dengan kontrol perilaku, ada yang hubungannya dengan pola pikir, ya, ada yang hubungannya dengan apalagi kontrol emosi gitu. Nah, sekarang kita eksplorasi solusi yang ada. Dan ingat, dalam menentukan solusi lebih disarankan agar solusi ini tidak direktif, tidak langsung, tidak keluar dari kita. Kenapa? Karena kita ingin mengajari dia melalui masalah, dia akan belajar untuk lebih mandiri di kemudian hari. Ya, belajar untuk membuat dia yakin bahwa dia bisa kok memilih solusi atas masalah dia. Jadi pengalaman dia memilih solusi ini investasi jangka panjang, ya. Dan ingat, ketika memilih solusi ini pastikan solusi itu realistis gitu, bisa dia lakukan, dia punya sumber daya untuk melakukannya dan memberi rasa aman dalam mengeksekusi solusinya, ya. Oke, misalnya anak yang ngambil tas ini, kemudian ketika ditanya, oke, menurutmu saat ini kira-kira apa yang bisa membuat kamu merasa lebih lega, merasa lebih mengurai masalah? Aku mau minta maaf, aku mau mengembalikan milik dia. Walaupun mungkin aku akan sangat malu, tapi kurasa itu yang terbaik. Nah, beri penghargaan. Aku setuju. Apa idemu? Apa yang akan kamu lakukan? Lebih detail lagi. Karena sekarang masa pandemi, mungkin aku mau kirim surat. Aku mau paketin tasnya. Ih, bagus banget ide itu. Nah, ya. Jadi eksplorasi terus dari dia. Beri dia waktu untuk menemukan solusi. Kalau problemnya lebih berat, perlu jeda, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa bunda. Mungkin nggak sekarang kita bisa menetapkan solusinya. Mungkin kamu perlu waktu berpikir. Ini akan menjadi waktu emas bagi dia untuk yakin bahwa dia bisa mengurai masalah, ya. Jadi dengarkan secara aktif, refleksikan, beri apresiasi, dorong dia untuk memikirkan alternatif solusi. Kalau sudah punya alternatif, bantu dia untuk melihat konsekuensinya. Misalnya yang tadi, gimana kalau ternyata temenmu nggak mau maafin kamu? Itu kan konsekuensi. Ada nggak yang perlu kamu lakukan untuk membuat situasi ini menjadi kamu lebih mudah mendapatkan pemaafan? Nah, dia berpikir lagi. Ya, kayaknya aku mengakui dengan tulus dan aku akan menawarkan ke dia apa yang perlu aku lakukan untuk mendapatkan maaf dia. Oh, oke. Ya. Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan khusus untuk sampai membuat dia merasa solusi itu real untuk dia lakukan. Ya. Dan tentu saja kita bisa juga menawarkan apa yang bisa kita bantu untuk menjadi bagian dari solusi. Ya, ini beberapa pertanyaan untuk membantu dia mengeksplorasi konsekuensi dari solusi. Ya, misalnya sudah ada tuh solusi-solusinya, selesai kan diidentifikasi, sekarang eksplorasi konsekuensinya. Agar apa? Agar memang realistis untuk dilakukan dan dia benar-benar akan melakukannya. Dibuat menjadi lebih mungkin, lebih real, ya. Agar solusi itu mengarah pada action, tindakan. Karena melalui tindakanlah dia akan merasakan perubahan. Ada umpan balik, ada kepuasan terhadap solusi yang sudah tereksekusi dengan baik, ya. Apa yang kamu rasakan saat membayangkan kamu melakukan solusi itu? Misalnya waktu kamu minta maaf, kamu kebayang nggak? Kebayang, Bu. Gimana rasanya? Insya Allah aku siap, aku mudah. Apa yang akan terjadi jika kamu melakukannya?
Apa yang akan kamu dapatkan jika melakukan itu? Apa ruginya jika kamu melakukan alternatif itu? Terus kayak gitu. Jadi kita bukan menjadi orang yang memutuskan, tetapi membantu dia untuk memvalidasi pilihan terbaik dari solusi yang muncul. Oke, apakah bisa dibayangkan mulai dari keterampilan 1 sampai 5? Ya, mungkin terdengar sangat gitu ya, sangat panjang dan sebagainya. Tapi saya percaya mudah-mudahan karena kita terus terhubung dengan kesadaran pengasuhan, kita ingin mendidik anak dan remaja ini menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab kelak. Kita ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur atas karunia anak-anak. Kita ingin menjadi orang tua yang amanah. Saya rasa ini akan menjadi lebih mudah untuk kita latih dan kita praktekkan. Oke, ayah bunda, selamat berlatih menerapkan keterampilan konseling dalam pengasuhan. Membantu anak-anak kita untuk menghindari resiko mengalami masalah gangguan mental. Bahkan lebih jauh dari itu, menghantarkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Menjadi pribadi yang lebih terhubung dengan sumber daya terbaik yang mereka miliki sehingga dapat berkontribusi bagi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.